Setiap detik kita bernapas tanpa sadar. Tetapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana udara bisa masuk ke dalam tubuh dan menyediakan oksigen bagi sel-sel kita? Yuk disimak penjelasan berikut ini. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Proses ini mendukung respirasi seluler yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP untuk aktivitas tubuh. Tahukah Anda organ apa saja yang terlibat dalam sistem pernapasan? Mari ikuti perjalanan sistem pernapasan, dimulai dari saat kamu menghirup udara. Proses pernapasan dimulai ketika udara masuk melalui hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus atau silia dan sel-sel penghasil lendir yang berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Proses ini penting agar udara yang masuk ke dalam tubuh tidak mengandung debu, partikel asing, atau patogen yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Setelah melewati rongga hidung, udara mengalir ke faring atau tenggorokan yang merupakan saluran bersama untuk udara dan makanan. Dari faring, udara diteruskan ke laring atau kotak suara. Laring tidak hanya berperan dalam produksi suara, tetapi juga berfungsi sebagai penghalang agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Pada laring, katup epiglotis akan menutup secara otomatis saat menelan, sehingga mencegah makanan masuk ke trakea. Udara yang telah melewati laring kemudian masuk ke dalam trakea, sebuah tabung fleksibel yang dilapisi oleh silia dan sel-sel penghasil lendir. Fungsi utama trakea adalah menyalurkan udara secara lancar ke paru-paru sambil terus membersihkan partikel-partikel yang tersisa melalui gerakan silia yang ritmis. Struktur trakea yang kokoh namun fleksibel menjaga agar saluran pernapasan tetap terbuka selama proses pernapasan. Trakea bercabang menjadi dua bronkus utama, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, yang mengalirkan udara ke masing-masing paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus kemudian semakin bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Masing-masing bronkiolus mengantarkan udara ke bagian-bagian jauh dari paru-paru, memastikan distribusi oksigen yang merata ke seluruh jaringan paru-paru. Di ujung bronkiolus terdapat alveoli, yaitu kantung-kantung udara berukuran mikroskopis yang memiliki dinding tipis dan sangat banyak. Kemudian mekanisme pernapasan. Proses pernapasan terjadi melalui dua tahap utama, yaitu yang pertama ada inspirasi atau menghirup udara, yang dimana diafragma berkontraksi, yaitu turun ke bawah memperbesar volume rongga dada. Kemudian otot antar tulang rusuk berkontraksi, yaitu dada mengembang dan paru-paru terisi udara. Selanjutnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dibanding udara luar, sehingga udara masuk. Yang kedua, ada ekspirasi, yaitu menghembuskan udara, yang dimana diafragma relaksasi, yaitu kembali ke posisi semula, mengurangi volume rongga dada. Kemudian, otot antar tulang rusuk relaksasi,
yaitu dada mengecil, udara terdorong keluar dari paru-paru. Selanjutnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dibanding udara luar, sehingga udara keluar. Selanjutnya, pertukaran gas di paru-paru. Nah, jadi pertukaran gas itu terjadi di alveolus, di mana oksigen dari udara masuk ke kapiler darah dan diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah berdifusi ke alveolus untuk dikeluarkan melalui ekspirasi. Ada beberapa penyakit yang bisa menyerang sistem pernapasan kita, yaitu penyakit asma, di mana penyempitan saluran napas akibat reaksi alergi. Kemudian ada penyakit bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus yang bisa menyebabkan produksi lendir berlebih. Selanjutnya, pneumonia, yaitu infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan di alveolus. Selanjutnya, TBC atau tuberkulosis, yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Setelah itu, emfisema, yaitu kerusakan alveolus akibat paparan zat berbahaya seperti rokok. Dari materi di atas bisa kita petik kesimpulan bahwa sistem pernapasan manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup kita karena memungkinkan tubuh mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk metabolisme sel dan membuang karbon dioksida, dan menjaga kesehatan paru-paru dengan menghindari polusi, tidak merokok, dan berolahraga secara teratur adalah langkah penting untuk menjaga sistem pernapasan tetap optimal. Jadi, ayo kita berpikir, mengapa sih kita harus bernapas lebih cepat saat berolahraga?